Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamila dari kelas 4A Teknologi Pangan dengan NIM 444220038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kadar abu dengan metode plasma suhu rendah. Kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan abu. Jadi, abu atau kadar abu itu merupakan residu anorganik dari pembakaran bahan-bahan organik. Nah, biasanya komponen-komponen tersebut terdiri dari kalsium, natrium, besi, magnesium, dan mangan. Nah, abu ini memiliki ciri-ciri seperti berwarna putih keabu-abuan, terus juga memiliki partikel yang halus dan mudah dilarutkan. Kadar abu menunjukkan kemurnian produk yang dipengaruhi oleh kadar mineral yang ada pada bahan baku. Pengabuan merupakan tahapan persiapan contoh yang harus dilakukan pada analisis mineral. Jadi sebelum kita melakukan analisis mineral, kita perlu melakukan pengabuan terlebih dahulu. Mineral adalah komponen anorganik yang terdapat pada tabel periodik. Dalam kebutuhan manusia, mineral biasanya disebut dengan mineral esensial. Jadi mineral esensial ini dibagi menjadi dua, ada mineral mikro dan mineral makro. Untuk mineral mikro tersendiri itu biasanya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil daripada mineral makro. Contohnya ada zat besi, terus juga iodin dan lain-lain. Untuk mineral makronya ada kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan lain-lain. Berikut sumber mineral yang dapat kita jumpai di makanan. Contohnya ada kalsium. Kalsium biasanya bersumber dari susu. Kemudian ada zat besi biasanya bersumber dari bayam dan magnesium bisa dari pisang. Ya, kita kembali ke metode pengabuan. Jadi, ada beberapa metode pengabuan ya. Yang pertama ada pengabuan kering, yang kedua ada pengabuan basah, dan yang terakhir plasma suhu rendah. Untuk pengabuan kering, ini membutuhkan suhu yang cukup tinggi sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius dengan waktu yang cukup lama dengan waktu 5 sampai 6 jam. Sedangkan untuk pengabuan basah membutuhkan waktu yang cenderung lebih rendah, yaitu sekitar 350 derajat Celcius, dan waktunya juga lebih singkat dengan waktu 10 menit. Dan untuk plasma suhu rendah tersendiri hanya membutuhkan temperatur kurang dari 150 derajat. Jadi secara singkat, metode pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komponen organik, contoh dengan suhu tinggi sekitar 500-600 derajat, 500 hingga 600 derajat dalam tanur tanpa terjadinya nyala api hingga terbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat tetap tercapai. Nah, oksigen di dalamnya itu bertindak sebagai oksidator dan residu yang didapatkan itu merupakan total abu dari suatu contoh. Sedangkan cara basahnya secara prinsip merupakan pemberian reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum pengabuan. Jadi pengabuan basah ini dilakukan sebelum pengabuan dengan menambahkan reagen tertentu untuk menarik zat organik di dalamnya. Itu kita perlu mengetahui apa itu plasma. Nah, plasma bisa disebut sebagai elemen fase keempat setelah fase gas, fase cair, dan fase padat. Berbeda dengan kondisi gas yang bersifat normal, plasma ini berisi gas di mana komponen nukleus atom, ion, dan elektronnya itu telah terpisah karena energi yang diterima dan memiliki sifat reaktif. Dalam artian lain, plasma ini merupakan gas yang diberi energi lebih sehingga gas tersebut berdasarkan temperaturnya, plasma bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, plasma bersuhu tinggi atau bertemperatur tinggi. Yang kedua adalah plasma bertemperatur rendah atau cold plasma. Selanjutnya ada prinsip plasma suhu rendah atau gas reaktif yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi sifat permukaan dari material atau produk tanpa mengubah karakteristik aslinya.
can see a little bit of bubbles start going. And, whoa, it start boiling. How cool is that? Looks like it's boiling a lot. Wow. Selanjutnya ada mekanisme dari cara kerja plasma suhu rendah. Pertama, sampel ditempatkan di dalam chamber kaca vakum atau vacuum chamber, lalu dipompakan. Nah, oksigen yang dipompakan itu akan membentuk reaksi karena adanya frekuensi elektromagnetik radio. Jadi, reaksi yang terdapat dalam plasma suhu rendah ini dari oksigen menjadi 2O, yaitu bahan organik akan teroksidasi karena mendapat 2O. Lalu kadar air itu juga akan menguap karena adanya tekanan dan peningkatan suhu dari penggunaan pompa vakum chamber tersebut. Kelebihan yang dimiliki oleh metode pengabuan kering, pertama, metodenya lebih aman, terus reagen yang dibutuhkan tidak banyak, lalu dapat menganalisis banyak sampel dalam satu waktu, sedangkan kekurangannya memerlukan banyak waktu atau boros waktu 12 hingga 24 jam, biaya listriknya besar, dan kehilangan beberapa mineral yang tidak tahan suhu yang tinggi. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode pengabuan basah. Pertama, kelebihannya itu tidak banyak kehilangan mineral volatil karena menggunakan suhu yang lebih rendah daripada pengabuan kering. Kemudian waktu analisisnya juga lebih singkat. Kekurangannya itu memerlukan beberapa reagen dan membutuhkan lemari asam, serta membutuhkan pekerja yang intensif. Terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari metode plasma suhu rendah. Pertama, kelebihannya tidak banyak kehilangan mineral volatil karena menggunakan suhu yang lebih rendah dari metode pengabuan basah dan kering. Lalu waktu analisisnya juga lebih singkat. Namun kekurangannya ini mahal dan tidak efektif apabila sampel yang ingin dianalisis itu banyak. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.